Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyid ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara, sahabat sekalian, pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di tangan saya saat ini bukan hanya sekedar bendera Republik Indonesia, negeri kita tercinta. Apa yang ada di tangan saya saat ini bukan hanya sekedar kain yang dijahit berwarna merah dan putih. Ini adalah refleksi, ya, cerminan bagaimana bangsa kita itu dulu dengan berani, dengan gagah berani, segenap kemampuan jiwa dan raganya, bahkan rela mengorbankan hartanya. Keberanian itu dicerminkan dengan warna merah yang ada di dalam bendera ini. Keberanian untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu disatukan dengan kesucian jiwa, niat ikhlas, tulus untuk mengabdi, berjuang demi bangsa dan negara, direfleksikan dengan warna putih pada bendera ini. Saudara sekalian, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita saksikan dari bendera tadi, itulah yang menjadi contoh bagi kita, para pemuda khususnya, bagaimana kita bisa merawat kebinekaan ini, bagaimana kita bisa merawat apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa ini. Maka tugas kita sekarang ini adalah bagaimana menjaga keutuhan negara kita. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dari video sebelumnya yang kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, kesempurnaan iman kita sebagai seorang mukmin itu adalah saat kita mampu memberikan kebaikan kepada orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu ada pada diri kita. Maka untuk merawat kebinekaan ini, untuk merawat kemerdekaan ini, perlu ada kesadaran dalam diri kita untuk membangun kualitas pribadi kita setinggi mungkin, belajar lebih semangat, ya, mengaji lebih semangat, memperbaiki, meningkatkan kualitas pribadi kita untuk kemaslahatan dan kepentingan saudara-saudara kita, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau dulu saya harus belajar supaya apa? Supaya saya bisa menggapai cita-cita saya, egois. Saya harus belajar supaya apa? Supaya saya pintar, egois. Yang diajarkan oleh Nabi adalah saya harus belajar supaya apa? Ilmu yang saya dapatkan ini bisa saya ajarkan untuk orang lain. Saya harus menjadi pintar supaya apa? Dengan kepintaran ini ada manfaat yang bisa saya berikan untuk orang lain. Ada manfaat yang bisa saya berikan untuk agamaku. Ada manfaat yang bisa saya berikan untuk nusa dan bangsa. Ini konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita merawat dan menjaga kemerdekaan yang saat ini, ya, sudah kita raih dan sudah kita dapatkan. Sahabat sekalian, pemirsa yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kita berupaya untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dari kualitas pribadi yang kita bangun setinggi-tingginya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jangan mengambil keuntungan dari agama, jangan mengambil keuntungan dari negara. Tanyakan pada diri kita, keuntungan apa yang sudah saya berikan buat agama saya? Keuntungan apa yang sudah saya berikan untuk negara saya? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pribadi yang bermanfaat. Tidak hanya pintar, tapi bermanfaat. Tidak hanya besar, tapi memberikan manfaat yang luas. Tidak hanya menjadi pejabat, tapi memberikan manfaat dengan jabatan yang dia duduki saat ini. Ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebinekaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ini, berbeda suku bangsa, berbeda ras dan agama,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan al-ikhtilafu baina ummati rahmah. Ya. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbedaan yang membawa rahmat dan kasih sayang itu adalah perbedaan yang mengedepankan persamaan. Anda boleh berbeda keyakinan dengan saya. Anda boleh berbeda agama dengan saya. Anda boleh berbeda suku dan bangsa dengan saya. Tapi kita memiliki satu kesamaan. Kita satu sama tinggal di negara Republik Indonesia. Satu bahasa, satu nusa, satu bangsa Indonesia. Inilah yang menjadi titik temu dari berbagai macam perbedaan yang ada di negara kita. Pemirsa, sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Jadi untuk merawat kebinekaan, untuk merawat, menjaga kemerdekaan yang telah kita capai ini, ayo kita jaga apa yang telah diwariskan oleh pendahulu kita, oleh para ulama kita, apa yang telah diwariskan kebaikan-kebaikan oleh para pahlawan-pahlawan kita. Dalam istilah usul fiqh dikatakan al-muhafazatu bil qadimi sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Kita rawat ya tradisi-tradisi dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan agama. Kita rawat kebaikan-kebaikan yang telah diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita. Tapi juga kita selalu membuka pintu untuk kemajuan, untuk satu pembaharuan yang membawa kebaikan dan maslahat bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Mudah-mudahan dengan kita mampu mendeklarasikan dalam diri kita, setiap bertemu orang lain, tanyakan selalu pada diri kita, kebaikan apa yang bisa saya berikan untuk orang ini, keuntungan apa yang saya berikan bisa saya berikan untuk orang ini. Ya, maka sebagai penutup, tidak akan pernah rugi orang yang selalu menguntungkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.